anggota Komisi 1 DPRD Kota Cimahi yang terdiri dari Hendra Saputra sebagai Ketua Komisi, Yulia Nawati dan Irma Yuliani sebagai anggota komisi, melakukan sidak ke daerah perumahan Komplek Parmindo RW 30 terkait fasilitas lingkungan Masjid As-Suro seluas 412 meter yang akan direlokasikan masjid tersebut ke RW 36. Mau langsung di lokasi atau mau di sini? Langsung lokasi aja. Langsung dulu aja. Lokasi sih. Lokasinya aja Bang. Ini yang Pak, ini informasikan dulu ini. Ini kan dulu silakan Pak. jalan Pak. Jalan sepanjang 25 meter Pak. Karena sering banyak tabrakan. Ada tahun 2012, ini 2013 dibangun Pak. ISD karena nggak punya ekstra hitungan untuk ISD. Ini Pak ada beberapa foto yang kejadian tabrakan. Langsung ke masjid, lokasi masjid aja Iya. ya. Tapi penjelasan ini juga sebetulnya ceritanya kan gini. Tadinya ini oleh Pol PP kan mau dibongkar. Ini Pak. Penjelasan dari developer Ya. karena menyalahi. Ya. Nah makanya tadi warga minta fleksibel itu ya karena ini juga dipakainya untuk kepentingan warga. Inginnya ya ini tetap aman digunakan untuk kantor RW. Optimalisasi aja. Ya optimalisasi arahannya, tapi pemerintah kota juga atau developer juga harus mau menyerahkan kaitan dengan perumahan ini ke pemerintah kota dengan keadaan seperti ini. Nah dengan keadaan seperti ini pemerintah kota harus menerima, jangan ngedenda ke developer karena developer juga punya hak loh. Hak jalan yang saya bikin itu tadinya jalan, jadi nggak ada yang benar di sini. Warga juga ada nggak benar ya. Masih punya kelemahan. Ya, punya kelemahan. Pemerintah harus jadi pengayom di situ. Ini bukan malah memperkeruh. Ya memperkeruh, tapi ingin dilegalkan. Ada keterangan bahwa ini lahan pasus-pasus ini oleh RW 30 milik pemerintah. RW 30 dipergunakan untuk kantor RW. Di sana untuk masjid, di sana untuk lapangan gitu. Ya disesuaikan kebutuhan masyarakat. Betul, betul, betul. Berdasarkan keluhan warga Parmindo RW 30, yang difasilitator oleh Ketua Komisi 2 Edi Kanedi, warga tersebut menuntut haknya agar fasilitas lingkungan Masjid As-Suro yang akan direlokasi oleh pihak developer ke daerah RW 36 dapat dipertahankan. Warga menuntut kepada pihak developer agar masalah fasum, fasos dan fasling agar diserahkan kepada pemerintah Kota Cimahi untuk dapat dikelola oleh warga. Jadi ini kan optimalisasi justru setelah diberikan kepada kami lakukan ini untuk kepentingan masyarakat banyak. Udah jadi ini seolah berdalih-dalih, lu melakukan kesalahan, lu serahin lagi, gua akan ambil itu. Nah itu loh Pak. Nggak bisa. Nggak bisa karena sesuai dengan segmen pertama itu kan. Dan ini setelah dipakai ini kan pemanfaatan fungsi ini dilakukan sesuai dengan mereka seperti itu. Jadi saya sangat prihatin ya bahwa yang sesuatu yang memang perlu dukungan itu tidak ada dukungan, apalagi ini tempat ibadah yang mana pasling itu dimanfaatkan untuk masjid, mana masjid ini sangat dibutuhkan untuk sarana ibadah. Kebetulan warga di sini kan tidak ada masjid, kebetulan ini pasling ini dimanfaatkan untuk masjid. Saya pikir sangat bijaksana kalau misalnya masjid ini tidak diutak-atik lagi oleh developer ya, karena sesuai dengan set plan bahwa ini pasling ya, yang mana harus diserahkan kepada pemerintah. Jadi tidak bisa diutak-atik lagi oleh developer sebetulnya ya. Dan kebetulan pasling ini dimanfaatkan oleh warga karena membutuhkan sarana ibadah. Nah, alangkah tidak bijaksananya di saat warga membutuhkan tiba-tiba dibongkar dan akan dimanfaatkan untuk hal-hal yang sebetulnya menyalahi aturan ya. Pasling ini sudah tidak bisa diganggu gugat ya, sesuai dengan setplan tidak bisa diganggu gugat. Tapi ada pihak-pihak tertentu yang berusaha untuk pasling ini dimanfaatkan ke
hal-hal yang berhubungan dengan bisnis. Jadi dari Komisi 1 mengambil sikap bahwa kami sengaja hari ini melihat langsung lokasinya, dan kami akan berbicara langsung, nanti akan panggil pihak PUPR maupun perizinan. Apabila memang developer in the bandal, izin tidak akan kami keluarkan. Itu tindakan terakhir, tapi alangkah indahnya kalau kata bahasa Sundanya mah benang lauknya caina herang ya. Jadi artinya kita sama-sama duduk bersama untuk sama-sama mencarikan solusinya. Saya pun nanti akan melakukan pemanggilan untuk dinas PUPR, berikut juga perizinan, dan kami kalaupun misalnya dipaksakan untuk ini, mereka tidak akan dapat izin. Nah, kami akan langsung bicara, jangan diberikan izin apabila memang dia memaksakan diri. Atau di sisi lain dia bersalah kalau dengan pemanfaatan lahan yang sudah pasti dan pasot tiba-tiba mau difungsikan untuk perumahan lagi. Sementara kan saat perumahan itu salah satunya kan harus ada pasling, pasot, dan ada penghijauan. Nah, artinya dia sudah salah kalau semua dibangun. Yang sekarang ini kan sebetulnya banyak yang lintas pasling dan pasotnya yang sudah dibangun lagi. Nah, ini sudah salah sebetulnya. Nah, makanya untuk menghindari itu kami coba nanti PUPR maupun perizinan akan kami sarankan untuk tidak memberikan izin apabila developer memaksakan diri. Itu aja. Nah, jadi ya saya hari ini melihat situasi seperti ini, ya kami sudah melihat ini kan, jadi bisa bicara. Kalau kemarin masih bayang-bayang seperti apa ya, tapi setelah melihat begini ya memang benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat. Awalnya kecil itu kalimat, awalnya kecil, yang induknya itu yang kecil. Kalau kami gini aja Pak, sebetulnya Pak, masyarakatnya udah tenang loh Pak ya. Jadi begini, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan bahwa kapasitas saya adalah sebagai fasilitator, menyampaikan keluhan warga yang beberapa tahun lalu sudah beberapa kali dibahas, ingin ditindaklanjuti. Alhamdulillah respon dari Komisi 1 apa yang menjadi permasalahan di lingkungan di RW 30 khususnya, tetapi lebih besarnya di lingkungan Komplek Parmindo kaitan dengan lahan pasum pasos yang masih belum ada kejelasan karena belum ada penyerahan dari pihak developer. Harapan kami apa yang menjadi permohonan daripada warga, pemerintah kota memberikan respon positif untuk memberikan ya tadi penyerahan penggunaan lahan. Artinya pemanfaatan lahan. Artinya lahan ini memang oleh warga seperti kita ketahui ini, seperti yang kita lihat jadi masjid, memang kebutuhannya memang sekarang RW 30 memerlukan untuk sarana ibadah seperti itu, sehingga legalnya pemerintah Kota Cimahi, Pak Wali Kota menyerahkan penggunaannya oleh masyarakat setempat dengan ada ya barangkali SK seperti itu. Itu harapannya. Saya sebagai penyambung, sehingga saya karena memang bagian dari penyambung aspirasi di dapil yang bersangkutan, keluhannya datang kepada saya. Ya, perkara misalnya pemanfaatan apa itu kan bisa bicara untuk kita. Kenapa? Saya dari forum RW Parmindo, beliau adalah yang dari RW 30. Sedikit aja tambahan bahwa lokasi yang diberikan pasos pasling yang ada, yang kami jadikan pemanfaatannya jadi masjid ini adalah sebuah keinginan warga, karena memang kepentingannya itu Pak, ada masjid ini. Tetapi perlu diketahui bahwa dari pihak developer pun memberikan ada penggantian. Kalau ini dibongkar, mereka sudah mengalokasikan lahannya di lingkungan yang sangat jauh dari sini. Artinya apa? Kalau ada lahan yang di sebelah sana yang seolah-olah itu pengganti kalau ini dibongkar, pemanfaatannya nggak ada, hanya sekedar untuk mengalihkan isu saja. Karena lokasi di sana dari 30 ke RW 36 itu sangat jauh. Artinya bahwa di situ ada sebuah kebutuhan yang harusnya masyarakat lebih mudah. Tapi karena mereka berdalih-dalih begitu, kami sudah bangun di masjid sini, ya ini bongkar, kami buatkan kapling. Kalau untuk fasilitas dan lainnya Anda bisa di wilayah lain. Secara logika kami tidak bodoh.
Makanya kami akan terus berjuang sampai hak kami akan dapat, dan pintu ini sudah terbuka dari wakil-wakil kami. Oleh karena itu barangkali pertemuan sidak pada hari ini bahwa kami sudah siap untuk mempertahankan hak kami di wilayah kami dengan keutuhan. Warga ingin membangun wilayahnya sesuai dengan karakternya masing-masing. Saya sebagai warga, artinya wakil dari warga, saya juga mantan RW 30. Nah, pada intinya bahwa pasos-pasum yang ada di kami itu mohon ada kepastian hukum tentang legalitasnya. Karena ternyata kami juga tidak berpikir tadinya bahwa pasos-pasum itu penting ya. Ternyata begitu kami mengurus izin bangunan, ternyata legalitas dari pasos-pasum itu harus ada. Sedangkan ini kan untuk serah terima aja belum gitu ya. Sehingga legalitas ini belum jelas. Apakah hak pakainya untuk RW 30 itu ada atau belum gitu ya. Nah ini sebetulnya ternyata setelah kami telusuri itu belum ada serah terima gitu antara developer dengan pemerintah. Iya. Sedangkan kami itu memerlukan bahwa legalitas itu untuk izin bangunan supaya bangunan ini bisa dikembangkan gitu ya. Artinya kita juga ingin maju. Ini sebagai pusat daripada pembinaan keagamaan di masyarakat. Sehingga kami membangun itu tenang, Pak, tidak was-was gitu ya. Jangan-jangan ini nanti kalau dibangun diutik-utik. Nah, ini menjadi tidak tenang. Makanya kami menuntut ke pemerintah agar segera bahwa legalitas hak pakai atau hak pemanfaatan itu diberikan kepada RW-RW yang ada di Parmindo ini gitu. Supaya kami juga tenang untuk mengelola. Dari Kota Cimahi, Bagja Sukman Asal Zat TV mengabarkan. Mungkin itu saja. Oke, makasih Pak.